Sahabat setia Tuhan, pernah menangis? Menangis adalah hal yang biasa bagi setiap orang. Menangis bisa karena terharu atau sedih. Menangis juga bisa karena bahagia. Menangis karena sebagai ungkapan perasaan kita. Namun dalam banyak kebudayaan, menangis adalah tanda kelemahan. Karena itu orang cenderung diajar untuk menahan diri dari menangis. Pemahaman ini biasanya berlaku terutama bagi kaum laki-laki. Dalam masyarakat kita, laki-laki dilarang menangis. Laki-laki yang menangis akan dianggap lemah dan rapuh. Padahal laki-laki adalah manusia biasa yang memiliki perasaan-perasaan sedih dan bahagia sama seperti perempuan juga. Pemahaman seperti ini jelas kurang tepat. Ingat, Yesus pun pernah menangis. Dia bahkan melakukannya di depan banyak orang. Seperti yang tercatat dalam Yohanes 11 ayat 35-36. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Sahabat setia Tuhan, saat itu Lazarus, salah satu sahabat Yesus, meninggal dunia. Maria dan orang-orang lain yang ada di sana datang menjemput Yesus dengan berlinang air mata. Situasi ini membuat Yesus terharu dan kemudian menangis. Dia tidak menahan dirinya. Tangisan Yesus ini juga tidak dinilai negatif oleh orang-orang yang melihatnya. Justru mereka melihat betapa Yesus mengasihi Lazarus melalui tangisan tersebut. Namun ada orang beranggapan bahwa jika seorang laki-laki menangis, ini berarti pergumulannya terlalu berat, tantangannya terlalu hebat, masalahnya terlalu besar, sehingga semua jalan terasa buntu dan akhirnya menangis. Sahabat setia Tuhan, dalam perenungan hari ini, pada waktu perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus, Paulus menyebutkan bahwa semua pelayanan yang dilakukannya di Efesus dilakukannya dengan bercucuran air mata. Paulus melakukan pelayanannya dengan menangis, sedih. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat 31 berkata, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Mengapa Paulus demikian sedih hingga mencucurkan air mata? Pertama, karena pelayanan ini berat. Efesus selain merupakan kota besar, juga merupakan pusat kebudayaan dan peribadahan kepada Artemis, dewi cinta orang Efesus. Pernah terjadi kerusuhan di kota ini karena hasutan Demetrius, pengusaha penjualan souvenir di Efesus. Paulus merasa demikian berat untuk memimpin jemaat di tengah pengaruh Artemis yang begitu kuat. Kedua, karena Paulus melihat bahwa tantangan masa depan gereja Efesus akan lebih berat. Tantangan dari luar jemaat, bahkan dari dalam jemaat sendiri. Ancaman ajaran sesat. Ini membuat Paulus menangis. Ia membayangkan masa depan pelayanan yang demikian berat. Ketiga, Paulus mengatakan bahwa para penatua tidak akan melihat wajahnya lagi. Paulus seolah akan mati karena berbagai ancaman yang dihadapinya. Dengan demikian, Paulus menganggap bahwa inilah saat terakhir bagi mereka bertemu. Salam perpisahan yang menyedihkan ini, Paulus mengingatkan para penatua jemaat bahwa 3 tahun lamanya siang dan malam ia telah menasihati jemaat Efesus tentang bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Sahabat setia Tuhan, pelajaran penting untuk kita renungkan dari kisah ini bahwa melayani dengan sungguh-sungguh tidaklah mudah. Sulit, berat, harus mencucurkan air mata, berani bayar harga. Ada kecenderungan masa kini yang melihat pelayanan sebagai kesempatan untuk menjadi orang kaya, terhormat, dan terkenal. Tidak perlu mencucurkan air mata, tidak perlu nasihat siang dan malam, tidak perlu bayar harga. Namun bahwa sesungguhnya bukanlah suatu perkara yang mudah untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena ada harga yang harus kita bayar. Harus ada usaha agar kita memiliki kehidupan yang benar-benar layak di hadapannya. Kita harus berjuang untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Karena tujuan kita melayani bukan untuk mencari perkenanan dari manusia semata, melainkan perkenanan dari Tuhan.
maka kita layak disebut sebagai hamba Tuhan. Dan kita pun mendapatkan upah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Haleluya. Melalui pengalaman hidup Paulus, kita mendapatkan hikmat yang berharga sebagai orang-orang yang terpanggil dalam iman kepada Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Bisa banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin yang membebani dan menyusahkan kita. Namun bagaimana kita mampu untuk mengendalikan hidup dalam setiap situasi. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita supaya hanya hal-hal yang baik kita terima. Namun kita harus belajar untuk menerima setiap kenyataan hidup yang terjadi dan mampu mengendalikan diri dalam situasi apapun. Dan percayalah, selama kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, mau taat dan setia, Tuhan pasti menyatakan pertolongan dan pembelaan bagi setiap anak-anaknya. Amin. Jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan memperoleh kekuatan. Amin. Sebagai ayat peneguhan, dalam Mazmur pasal 56 ayat 8-11 berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukanlah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Sahabat setia Tuhan, pelayanan bukanlah sebuah beban. Namun pelayanan adalah sebuah kehormatan dan anugerah dari Tuhan. Setiap tetesan air matamu, Tuhan letakkan di dalam kirbat Tuhan. Tetap setia dan semangat melayani Tuhan, sebab ada sukacita yang telah disediakannya. Amin. God bless you.